Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandi Hakim. Saya dari SMK Farmakomedika Plus, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah cara membuat penyimpanan menggunakan FTP. Nah, sebelum masuk ke dalam langkah-langkah tersebut, di sini ada bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat penyimpanan menggunakan FTP. Bahan-bahan yang pertama yaitu PC, flash disk, software Ventoy, dan software Ubuntu Server. Setelah teman-teman mengetahui bahan-bahannya, di sini juga terdapat langkah-langkah untuk membuat FTP. Nah, diantaranya yaitu menginstal software Ubuntu dan Ventoy, install Ventoy ke dalam flash disk, install ulang menggunakan Ubuntu di PC, mengkonfigurasi Ubuntu Server, install dan setting FTP. Nah, setelah teman-teman tahu langkah-langkah dan bahan-bahannya, langsung kita lanjut ke dalam pembuatan FTP server. Nah, di sini sebelum kita melakukan instalasi, kita di sini pertama mengunduh Ventoy. Nah, untuk Ventoy ini gunanya sebagai bootable yang nantinya diinstal ke dalam flash disk. Selagi kita menunggu Ventoy tersebut di-download, kita download dulu ISO Ubuntu Server. Nah, ini Ubuntu Server ini akan menjadi OS yang digunakan sebagai pembuatan FTP server. Lalu setelah keduanya download, kita tunggu hingga proses installnya selesai. Few moments later. Nah, setelah Ventoy tersebut kita install, kita masukkan flash disk. Nah, setelah flash disk masuk, kita cek apakah dalamnya kosong. Jika belum kosong, lalu kita format terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian Ventoy-nya yang telah kita download tadi. Lalu kita ekstrak terlebih dahulu sebelum dipakai. Setelah diekstrak, lalu kita pilih Ventoy 2 disk. Nah, kita install Ventoy tersebut di dalam flash disk yang telah kosong tadi. Klik install, yes. Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini dia tampilan. Jika sudah berhasil, maka nama flash disknya akan berubah otomatis menjadi Ventoy. Nah, itu sudah bisa digunakan. Lalu kita masuk, kita cari file ISO Ubuntu untuk kita jadikan bootable. Lalu kita paste ke sini dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Few moments later. Lalu setelah selesai, kita masuk ke Windows, kita matikan PC tersebut. Nah, setelah dimatikan, kita masuk ke dalam menu BIOS. Jangan lupa masukkan flash disk terlebih dahulu yang telah ada OS Ubuntu-nya. Nah, lalu kita pilih bagian boot, pilih boot option, lalu kita pilih yang UEFI SanDisk. Nah, karena di dalam UEFI SanDisk tersebut terdapat ISO Ubuntu, lalu kita enter. Nah, setelah enter, kita pilih F10 lalu yes.
Setelah tampilannya seperti itu, lalu kita klik Ubuntu dan kita tunggu hingga proses selesai. Nah, kita di sini kita setting bahasanya, kita pilih saja bahasa Inggris, lalu klik install Ubuntu. Lalu setelah itu kita setting keyboard yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan keyboard English US. Lalu kita klik lagi continue. Nah, di sini jika kalian sudah terhubung oleh WiFi, maka kalian bisa konekkan jaringannya lalu klik continue. Nah, di sini juga ada update another software. Kalian pilih yang normal installation, lalu yang auto option itu installnya itu diklik di checklist. Nah, setelah di checklist seperti itu, lalu kita klik continue. Few moments later. Nah, di sini kita langsung saja klik install now, karena di sini membagi partisi itu install aja langsung, jadinya langsung install now. Nah, setelah itu kita langsung lanjut saja masukkan lokasi. Contoh saya di sini menggunakan lokasi Banjarmasin. Setelah itu kita klik daerahnya, lalu kita klik continue. Nah, di sini kalian langsung setting username dan juga password yang akan dipakai di Ubuntu server tersebut. Lalu jika sudah disetting, kalian klik continue. Di sini tunggu hingga proses install tersebut selesai. Kita tunggu sekitar 10 menit atau lebih. Setelah selesai, lalu kita klik restart now. Nah, setelah itu kita masukkan ID dan juga password yang telah kita buat di awal. Lalu kita masukkan perintah sudo apt install vs FTP. Nah, gunanya di sini kita menginstal dulu FTP tersebut. Nah, setelah diinstal atau download berhasil, kita masuk ke sudo nano /etc /vs ftpd.conf. Nah, di situ kita setting dulu FTP-nya, kita matikan pagarnya yang bagian write enable. Nah, setelah dimatikan, lalu kita save dan juga kita masuk atau kita restart terlebih dahulu FTP tersebut. Nah, setelah di restart, kita kemudian cek FTP tersebut apakah aktif atau tidak. Nah, setelah ada bacaan warna hijau, itu berarti si FTP tersebut aktif. Lalu kita klik IPA, kita cek IP tersebut. Nah, ternyata kita dapat 10.10.10.210. Lalu kita klik window E dan kita masuk ke bagian search. Kita masukkan IP yang sudah kita buka di Ubuntu server tadi. Setelah kita masukkan, nah ini adalah tampilan setelah terhubung. Lalu kita masukkan ID dan password yang kita berikan tadi di awal di Ubuntu server. Nah, ini ada di dalam server tersebut. Nah, lalu di sini kita masuk ke visi klien, lalu kita cari file yang akan dipindahkan ke dalam server. Nah, setelah kita copy, kita paste. Nah, lanjut kita di sini langsung membuka FileZilla, yang dimana FileZilla fungsinya untuk mentransfer file ke dalam server.
Nah, setelah itu ini adalah tampilan awal, lalu kita masukkan IP, username dan password Ubuntu server tersebut. Nah, setelah dimasukkan password, kita klik OK. Nah, inilah tampilan setelah terhubung ke dalam FTP tersebut. Lalu kita klik data analis, kita pindahkan ke analis kimia. Nah, setelah dipindahkan, kita cek di bawahnya. Jika ada bacaan successful, berarti berhasil. Lalu kita kembali ke dalam server, lalu kita ls untuk membuka folder apa aja yang di situ, dan kita cd untuk membuka folder analis kimia. Setelah membukanya, kita ls kembali, kita lihat. Nah, data analis di situ telah masuk, berarti ditandakan tutorial ini berhasil. Terima kasih yang telah menonton video langkah-langkah membuat penyimpanan menggunakan FTP server. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.